Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan Dajjal adalah pertanda akhir zaman sudah sangat dekat. Ia merupakan makhluk penyebar fitnah terbesar di atas muka bumi ini. Rasulullah SAW pun telah mengabarkan tentang ciri-ciri dan tanda-tanda kedatangannya. Lalu, bagaimana jika Dajjal baru-baru ini ternyata sudah muncul? Sebab beredar kabar yang cukup mengejutkan banyak kalangan bahwa ada di kalangan Yahudi dan para rabinya, mereka telah membaiat seorang pria sebagai mesiah mereka yang tak lain itu adalah Dajjal. Bahkan dikatakan bahwa pria yang dinobatkan sebagai mesiah itu memiliki ciri-ciri dan kekuatan yang sama seperti Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Lantas, apakah benar Dajjal yang disabdakan Rasulullah sudah muncul? Siapa sebenarnya pria yang dinobatkan sebagai mesiah Yahudi tersebut? Simak videonya sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Yahudi sambut kemunculan Dajjal kecil. Dunia maya dibuat heboh dengan kemunculan Dajjal kecil di Israel. Sosok Dajjal kecil tersebut bahkan disambut ribuan umat Yahudi Ortodoks. Tak hanya itu, Dajjal kecil itu datang membawa kekuatan yang sangat dahsyat di mana ia bisa menyembuhkan orang lumpuh. Hal ini memiliki kemiripan dengan ciri-ciri Dajjal yang dikatakan dalam banyak riwayat, yakni Dajjal merupakan seorang ahli sihir yang sakti dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan, Dajjal juga bisa menghidupkan orang yang mati. Sosok Dajjal kecil yang muncul di Israel ini ialah sosok yang diakui sebagai Mesias bagi umat Yahudi pada masa kini. Dajjal kecil itu bernama Yanuka Rav Shlomo Yehuda. Yanuka merupakan seorang rabi yang soleh menurut pandangan Yahudi. Ia dikabarkan memiliki kekuatan super layaknya Dajjal. Mengapa ia dikatakan memiliki kekuatan seperti Dajjal? Itu karena ada beberapa kemiripan ciri-ciri yang dimiliki Yanuka dengan Dajjal. Misalnya seperti Yanuka memiliki rambut bergelombang cenderung keriting dan hanya bisa melihat dengan sebelah mata saja, sedangkan sebelah mata lainnya tak mampu melihat karena cacat atau buta. Ia juga mampu menyembuhkan orang lumpuh, membuat ramalannya menjadi benar, dan fakta yang paling mengejutkan lainnya ialah Yanuka mampu menghafal dan menafsirkan kitab-kitab umat Yahudi seperti Taurat dan Talmud. Hal ini tentu membuat para rabi Yahudi Ortodoks mengaku kagum dan terpukau padanya. Sebelum kemunculan Yanuka, salah seorang rabi bernama Chaim Kanievsky yang meninggal pada awal tahun 2022 lalu sempat membuat pengakuan yang mengejutkan. Dalam sebuah keterangan, Kanievsky mengaku sempat melakukan kontak dengan Mesias. Kemudian, yang paling mengejutkannya lagi, Rabi Chaim Kanievsky mengatakan bahwa Benjamin Netanyahu ialah Perdana Menteri Israel terakhir sebelum zaman Mesianik dimulai. Dikutip dari situs Israel Today, Mesianik adalah masa di mana Mesias bagi orang Yahudi akan memimpin dunia menuju perdamaian. Chaim Kanievsky mengatakan Benjamin Netanyahu akan menjadi Perdana Menteri terakhir Israel sebelum memasuki zaman Mesianik. Namun sahabat beriman, tidak semua umat Yahudi membenarkan Yanuka sebagai Mesias yang mereka tunggu. Sebab kabarnya, umat Yahudi banyak yang berbeda pandangan mengenai sosok Yanuka. Memang banyak juga yang percaya jika ia adalah sosok Mesias yang selama ini mereka tunggu, sebab berhasil menunjukkan kekuatan dan ciri-cirinya. Namun tak sedikit juga yang ragu dan menganggap Yanuka hanyalah satu dari sekian banyak Mesias yang palsu. Lantas, bagaimana kita umat Islam sebaiknya menyikapi hal tersebut? Ya, tentu saja kita harus tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meminta perlindungan kepadanya dari segala macam bentuk fitnah dan keburukan akhir zaman. Wallahu a'lam. Rasulullah kabarkan kedatangan Dajjal kecil sebelum Dajjal besar. Bagi kita umat muslim, Yanuka hanyalah satu dari sekian banyak Dajjal palsu yang akan muncul sebelum hari kiamat tiba. Bahkan Rasulullah SAW telah mengabarkan hal ini bahwa akan muncul hampir 30 Dajjal pendusta. Hal ini sebagaimana sabdanya, hari kiamat tidak akan terjadi sampai muncul para Dajjal pendusta yang jumlah mereka mendekati 30 orang. Semuanya mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Di antara tanda akhir zaman adalah munculnya dajjal-dajjal kecil sebelum datangnya Al-Masih Dajjal besar. Dajjal-dajjal kecil itu adalah para pendusta yang banyak membuat kedustaan dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, akan datang di akhir zaman dajjal-dajjal yang pendusta. Mereka menyampaikan kepada kalian berbagai bid'ah atau keyakinan dan amalan yang baru yang tidak pernah didengar oleh kalian sebelumnya atau oleh kakek moyang kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka dan jangan sampai kalian terfitnah. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam Mirqatul Mafatih, Al-Munawi menjelaskan, maksud hadis tersebut ialah akan ada beberapa orang yang berkata, kami ulama, kami masyayikh, kami mendakwahkan agama, namun mereka pendusta. Di antara dusta mereka adalah mereka menyampaikan perkataan yang tidak pernah didengar oleh kalian atau oleh kakek moyang kalian, yaitu perkataan-perkataan dusta, dan mereka membuat-buat hukum-hukum yang batil dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Maka dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang bicara agama tanpa ilmu atau tanpa dalil, bersandarkan pada hadis yang dusta atau hadis palsu, dan isi perkataannya pun aneh-aneh, tidak pernah didengar oleh para orang soleh terdahulu. Padahal masalah agama seharusnya merujuk pada pemahaman salafus soleh terdahulu. Mereka itulah dajjal-dajjal kecil, dan bahkan ada juga yang berpendapat bahwa dajjal-dajjal kecil ini terkadang juga sering berbicara masalah dajjal itu sendiri. Ciri-ciri dan tempat munculnya Dajjal. Dajjal merupakan salah satu tanda besar dari datangnya hari kiamat. Akan tetapi, yang tahu persis kapan waktu terjadinya kiamat besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat, disebutkan tentang ciri-ciri Dajjal, yaitu seorang manusia yang berambut keriting dan buta sebelah matanya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki, pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus, tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan atau mengaku sebagai Rob kepadamu, maka ketahuilah, sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Abu Daud. Dajjal juga terkenal sebagai oknum yang hebat dalam tipu daya, hingga banyak umat muslim mengikuti jejak langkahnya saat ia memunculkan dirinya. Rasulullah mengingatkan kepada umatnya ketika mendengar nama Dajjal agar bersembunyi darinya. Barang siapa yang mendengar ada Dajjal, maka hendaklah ia bersembunyi darinya. Demi Allah, ada seseorang yang mendatanginya dan dia mengira bahwa ia akan tetap beriman. Lantas, dia malah mengikutinya karena banyaknya syubhat yang menyertainya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Lalu, di manakah tempat munculnya Dajjal yang sebenarnya? Dikutip dari buku Keluarnya Dajjal, Dajjal itu ternyata ada banyak. Akan tetapi, Dajjal terbesar akan muncul dari persembunyiannya pada akhir zaman. Dajjal keluar setelah mendengar kaum muslimin berhasil menaklukkan sebuah kota kerajaan Romawi yang bernama Konstantinopel. Dia akan keluar dari daerah Khorasan, yaitu suatu kota yang berada di tanah Persia, atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran, yang beribu kota di Teheran dan berada di daerah Masyrik atau Asia. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khorasan. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut Abu Fatih Al-Adnani, dalam bukunya yang berjudul Fitnah dan Petaka Akhir Zaman, Khorasan adalah sebuah makna yang berarti tempat terbit matahari. Khorasan merupakan negeri yang amat luas, meliputi beberapa negeri Persia, Afghanistan, dan Turkistan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.